Ya, ada Bapak Adrinov Caniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 2014-2015. Selamat malam Pak Adrinov. Selamat malam. Di sebelahnya ada Andi Azwan, Waketum Jokowi Mania. Selamat malam Bang Andi. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri saya ada Obedillah Badrun, sosiolog politik. Selamat malam. Selamat malam, Vanessa. Sebelahnya ada Edi Mulyadi, pegiat sosial media. Selamat malam Pak Edi. Dan korban IKN. Selamat malam juga. 7,5 bulan. 7,5 bulan, exactly 7,5 bulan. Saya ke Pak Adrinov terlebih dahulu. Pak Adrinov, ini Anda yang termasuk terlibat di proses awal perencanaan IKN. Ya. Sekarang seperti ini. Seperti apa sekarang? Ada prostitusinya. Anda melihat ini sesuai dengan blueprint ya. atau agak melenceng? Nanti dulu soal kesimpulan melenceng atau menimbulkan korban itu kesimpulan nanti ya. Begini, ini ada sosiolog ya, mudah-mudahan pernah melakukan penelitian tentang daerah-daerah lokalisasi ya. Dimanapun kita membangun ya, yang bentuknya pembangunan fisik ya, apakah itu bangun pelabuhan, pergudangan dan segala macam, masalah ini pasti ada. Ya, coba pelajari sejarah munculnya daerah-daerah lokalisasi. Jadi kalau kesimpulan karena di situ muncul beberapa berita lalu, wah ini IKN salah bangun. Ya, itu saya rasa logika yang kacau. Ya, bahwa ada masalah itu kita nggak bisa tutupi. Pekerjaan seorang atau pemerintah adalah bagaimana mengatasi masalah itu, ya, bukan berarti kan ada masalah, wah ini proyek salah, ya, jadi Anda lihat mana Batam atau pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang berkembang atau sepanjang Pantura. Jadi Anda melihat ini justru sebagai sebuah pusat bisnis baru justru. Loh, nggak ada siapa yang menyimpulkan seperti itu. Itu konklusi yang keliru lagi menurut saya. Saya ingin menjelaskan bahwa masalah seperti ini, apalagi di Indonesia, dimanapun orang membangun proyek besar yang membutuhkan pekerja-pekerja kontraktor, pekerja proyek, pasti fenomena ini ada. Ya, jadi masalah itu bagaimana kita atasi? Itu di situ poinnya, bukan mengkontraskan karena ada masalah muncul lokalisasi atau bibit-bibit lokalisasi ini proyek salah, bukan begitu caranya. Ya, mungkin gitu dulu. Baik, saya ke Pak Ubed. Pak Ubed dari sudut pandang sosiologi seperti apa? Jadi memang setiap pembangunan ada konsekuensi sosial. Jadi ini salah proyeknya atau? Karena setiap pembangunan fisik itu ada konsekuensi pada ranah sosial, itulah pentingnya pembangunan fisik itu dibarengi dengan apa yang disebut dengan social planning theory. Jadi bagaimana kemudian ketika mau membangun IKN itu juga ada perencanaan sosial di wilayah sekitar IKN itu. Kalau kemudian secara empirik kemudian muncul prostitusi, berarti memang ada problem untuk mengantisipasinya. Mengantisipasi adanya prostitusi itu. Jadi perencanaan sosialnya dugaan saya tidak sedalam yang saya bayangkan. Mengantisipasi kemungkinan dampak sosial dan fenomena itu. Misalnya kasus di wilayah Skupa itu kan, yang kemudian Sepaku. Iya, 3 kilometer dari ibu kota. Sepaku sekitar 3 kilometer dari ibu kota, dan itu masih wilayah ibu kota sebetulnya. Secara identitas sebagai ibu kota ya. Karena itu saya kira kita perlu memberi ruang kritis di situ, meskipun itu konsekuensi logis dari sebuah pembangunan, tetapi pembangunan itu mesti juga melakukan minimalisasi terhadap fenomena penyimpangan-penyimpangan semacam itu misalnya. Itu yang disebut dengan pentingnya perencanaan sosial. Nah, misalnya kita temukan bahwa sekitar 3 km dari wilayah itu ada prostitusi dan pemerintah respon ya, melalui Pak Basuki itu mengusir atau menghilangkan 8 warung di situ. Tetapi prostitusi ini kan satu praktek kuno yang begitu panjang mengikuti seluruh proses pembangunan. Caranya tidak menggunakan pendekatan semacam itu seharusnya. Bukan menggunakan cara-cara, ya mungkin represif ya misalnya. Bongkar warung, usir dan sebagainya. Pendekatan efektif untuk membangun masyarakat di sekitar pembangunan besar atau yang megah itu adalah melalui pendekatan lebih kultural, lebih sosiologis, lebih antropologis. Itulah pentingnya
pelibatan apa yang disebut dengan halal etnis ya, adat, tokoh, itu saya kira. Tapi kebetulan mereka yang itu pendatang kan? Iya, pendatang. Iya, justru karena pendatang itu berarti ada perencanaan sosial yang tidak mampu mengantisipasi kemungkinan itu terjadi. Misalnya, mengapa pendatang semacam itu datang? Karena kan konsekuensi logis membangun kemegahan yang begitu luar biasa, mimpi yang menurut saya sangat utopis itu, misalnya membutuhkan mobilisasi pekerja yang jumlahnya hampir mungkin 30.000, 50.000 pekerja. Sementara mereka tidak semuanya berkeluarga, ada yang jauh dari keluarga, sementara kebutuhan semacam itu ada kebutuhan. Well, itu demand dan supply kan sebenarnya teorinya. Nah karena itu perlu dipikirkan. Apa yang harus dilakukan? Misalnya pemerintah akan menyediakan tempat yang layak untuk para pekerja misalnya, dan kemudian istrinya bisa dibawa ke sana dengan gaji yang cukup untuk membiayai istrinya dan seterusnya. Karena itu tidak ada kejelasan keyakinan buat mereka. Saya bisa bawa istri, saya bisa membiayai istri, anak-anaknya. Nggak ada. Akhirnya kemudian mereka membujang di sana. Ketika membujang, itu problem itu pasti muncul. Mas Ubed, dengan dana 48,8 triliun alokasi 2025-2029 memungkinkan nggak membuat perencanaan sosial yang sangat matang selain bangun gedung-gedung megah itu ya? Saya cek sih nggak ada peruntukan untuk itu dari 48 triliun yang terakhir ya. Kalau di awal kan ya kalau total ya mungkin investasi swasta juga nggak begitu bagus ya di IKN itu. Meskipun angkanya bisa mencapai 50 triliun lebih sekarang. Tetapi kan meskipun itu juga bagian dari praktek kebohongan yang masa lalu, yang rencananya itu dibangun mayoritas dari pihak swasta begitu, akhirnya cawe-cawe ke APBN juga kan. Tapi itu keputusan politik. Jadi menurut saya kita perlu cek tuh, apakah 48 triliun itu juga ada perencanaan sosial mengantisipasi berbagai kemungkinan sosial yang terjadi. Apalagi nanti ASN datang, ya kan, yang saya nggak tahu apakah ASN juga mendapatkan insentif yang lebih atau sesuai dengan apa yang dijanjikan tuh yang melalui peraturan pemerintah tahun 2023. Termasuk misalnya peraturan pemerintah yang menjamin hak guna usaha yang 190 tahun itu kan juga secara kritis kita perlu lihat nggak mampu menarik investor secara dahsyat untuk bisa investasi di situ. Jadi dampaknya seperti itu ya, banyak lah saya kira. Pak Andri, ada nggak sih perencanaan sosial ini di awal? Penting, saya harus mengatakan apa yang saya tahu langsung ya. Di dalam struktur otorita itu ada deputi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial budaya. Ya, nanti kita akan kontak di segmen selanjutnya. Jadi kalau dibilang nggak ada, mungkin kita harus cek dulu struktur organisasinya seperti apa, tupoksi seperti apa ya. Tapi saya kebetulan tahu program itu ada, ya termasuk menangani masalah yang sekarang di blow up oleh media ini. Jadi pemberdayaan ekonomi masyarakat, soal hubungan antar budaya, pemberdayaan masyarakat lokal, ya. Dan tinggal bagaimana kalau kita memberikan masukan feedback supaya itu lebih efektif, lebih tepat jalan, itu yang penting. Jadi jangan bilang nggak ada, ya. Dan anggarannya itu kalau pembangunan sosial ini memang kadang-kadang dimarginalkan, tapi saya rasa dengan anggaran nggak begitu besar program ini bisa diimplementasikan. Gitu. Jadi saya mau jawab, program itu ada. Nggak mungkin ada nomenklatur program nggak ada, itu nggak mungkin. Nah sekarang muncul masalah yang ramai di media, ya kita memang harus lihat sejauh mana atau cara apa yang dilakukan oleh otorita dan juga pihak-pihak terkait ya untuk menangani masalah ini. Ya. Baik, jadi saya mau klarifikasi, mau jawab yang dari Bung Ubay itu. Tadi saya tidak mengatakan tidak ada, tapi seberapa dalam implementasi program perencanaan sosial itu mengantisipasi berbagai kemungkinan. Jadi kita nggak punya expose atau pemerintah nggak ada transparansi soal perencanaan sosial itu. Jadi kedalamannya, kemudian evaluasinya kan dalam teori perencanaan sosial itu ada evaluasi. Apa hasil evaluasi dari tim perencanaan sosial untuk dikonsumsi oleh publik? Apa yang selama ini dilakukan? Mungkin berapa begini, miliar uang yang digunakan? Jadi mungkin itu perlu juga diekspos. Ini mungkin begini Bung Ubay ya, karena posisi Bung Ubay kan sebagai akademisi ya dan peneliti tentu juga. Tentu sebelum kita memberikan penilaian kita harus cari informasi.
ya. Ada nggak betul program itu, perencanaan itu, bahkan kalau perlu sampai yang update apa yang dilakukan gitu ya. Nah setelah itu tentu baru kita ketemukan, oh ini ada yang nggak tepat atau kurang optimal, kan seperti itu ya. Jadi menurut saya memang kita perlu dapatkan informasi yang cukup. Tapi gini juga, saya kan pernah di pemerintahan ya, urusan pemerintahan kan ribuan. Yang dianggap penting tuh diekspos banyak sekali. Porsi yang masuk ke media sosial segala macam itu ada ininya, mana yang menarik, mana yang nggak menarik. Saya yakin informasi ini pernah disampaikan ya soal program-program sosial ini. Karena di awal saya juga cukup intens soal pemberdayaan masyarakat lokal itu paling awal dilakukan. Berapa kali, berapa batch dilakukan pemberdayaan ekonomi untuk angkatan kerja termasuk yang perempuan itu dilakukan ya untuk mempersiapkan mereka untuk bekerja di IKN itu termasuk dalam proses konstruksi gitu ya. Nah untuk hal ini sendiri yang saya tahu ya memang sudah diantisipasi, tetapi antara kapasitas mengantisipasi dengan kecepatan pergerakan pelaku pasar ini masuk lebih cepat pasar ya lebih cepat ini karena kan gini di sini ini jasa walaupun ilegal ya, di mana mekanisme pasar juga jalan. Kalau harganya di sana lebih tinggi, permintaan lebih tinggi, yang mungkin dari Jawa Timur atau dari mana akan kejar ke sana. Berarti statement Pak Edi yang sempat bilang IKN itu jin buang anak terpatahkan ya, buktinya sekarang. Enggak juga. Oke, nanti di segmen berikutnya kita akan membahas dengan otorita IKN seberapa dalamkah pemberdayaan sosial di IKN agar masalah-masalah moralitas seperti ini tidak terjadi di sana. Interupsi akan kembali usai jeda. Saya ke Pak Edi. Pak Edi, dengan adanya prostitusi, berarti kalimat Anda yang mengatakan IKN tempat jingguan anak terpatahkan dong Pak Edi. Enggak juga. Seperti kata Bung Adrian tadi katakan bahwa saya pendapat sama teman kita ini itu efek dampak. Walaupun tadi beliau jelaskan sudah ada deputinya, ada itunya anggarannya yang kita nggak tahu berapa jumlahnya, tapi itu dampak. Seperti memang ketika sebuah kegiatan yang memisahkan laki-laki dari perempuannya dalam konteks suami dan istrinya ya, kalau yang bujangan-bujangan nggak tahu deh, itu nyaris tak bisa dihindari ya, tanda kutip ya, tinggal masing-masing aja gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa itu terpatahkan kalimat saya tempat dia buang anak, itu enggak. Bahkan belakangan kan Joko Widodo sendiri mengatakan bahwa, nih saya baca beritanya ya, ini dari rmol.id 9 Februari 2025. Mulyono gusar, IKN terancam jadi kota hantu. Jadi dia sendiri yang bilang bahwa karena apa? Karena di sini Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Mulyono diduga sedang galau luar biasa menyusul diblokirnya anggaran pembangunan ibu kota Nusantara oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi ada kekhawatiran seperti itu. Kalau mundur, ketika saya bicara itu waktu itu memang saya katakan bahwa ini masalah. Pertama, duitnya dari mana? Kedua, apa yang harus ke sana? Ditambah ketika saya bicara itu, saya memegang hasil studi dari 11 LSM lingkungan. Ada Jatam, ada Walhi Kaltim, Walhi Nusantara Pusat ya, ada macam-macam, ada 11. Itu menampakkan begitu banyak persoalan yang sudah dan akan timbul. Bagaimana ujung-ujungnya ini tidak siap, ini kepentingan oligarki dan sebagainya yang saya bilang bahwa ini waktu itu kalimatnya begini kan kurang lebih kan. Ini punya tempat sendiri di Jakarta, mahal, bergengsi, dijual, lalu pindah ke tempat jin buang anak. Nah, itu yang jadi bahannya itu. Karena waktu itu walaupun di persidangan saya sudah jelaskan macam-macam bahwa tempat jin buang anak itu kan cuma istilah istilah majasi aja, bukan hakiki. Lu kemana lu? Lama nggak muncul-muncul. Gue pindah ke Tambun sekarang. Oh gila lu tempat jin buang anak. Gitu kan. Itu kan biasa sekali. Tapi memang karena ini sebuah proyek yang harus direalisasikan. Lalu ada Edi Mulyadi bunyi begitu, ya dah harus kita ganjar dia. Nah saya juga tertarik tadi dalam pengantarnya kan mengatakan bahwa
ibu kota impian. Jadi memang ini hasil ngimpinya Jokowi waktu itu. Saya bilang begitu karena tidak ada dalam nawacita dia. Bu Adrianov itu salah satu penyusunnya. Tidak ada dalam nawacita dia, tidak ada dalam materi kampanye dia. Jadi sepertinya dia lagi mimpi kalau bikin ibu kota di Kalimantan enak kali ya, jadi tiba-tiba gitu, kota impian. Karena tidak ada persiapan, dana yang tidak jelas segala macam, maka saya katakan belum lagi ditambah bahwa lokasi yang remote area, tidak ada infrastruktur yang memadai, sebutlah tempat buang anak. Begitu, Nan. Baik. Ya, kalau kita melihat apa yang dikatakan Bung Edi itu, ya istilahnya karena dia kritikus dan dia merasakan sendiri gitu kan, hasil akibat dari perkataan dia dengan jin buang anak itu. Secara kita lihat, secara kasat mata lah, pemberitaan kan kita bisa lihat bahwasanya sekarang IKN itu 95% ya sudah terbangun di kawasan inti pusat pemerintahan. Tadi Pak Edi bilang ada katanya anggaran diblokir. Nah, anggaran blokir tahun berapa? Kalau kita bicara online ya kan, itu kan kemarin ada 2025 itu kan sudah disahkan di Komisi 2, jadi 14 triliun totalnya. Berapa? 14 triliun totalnya. Yang 11 triliun itu untuk tahun anggaran? Tahun 2025 ini. Itu lebih kecil berarti? Loh bukan, ini kan efisiensi yang terjadi, waktu ya efisiensi oleh pemerintah. Forum, ya, maka waktu di Economic Forum, Prabowo kan ditanya sama wartawan tuh. Kenapa? Apakah Anda akan melanjutkan proyek ini? Melanjutkan. Lalu dia bilang, iya saya lanjutkan. Ya, melanjutkan. Tapi kalimatnya dia bilang, but maybe not in a very ambitious way. Tidak akan seambisius itu. Kenapa? Saya hanya akan alokasikan $1 miliar per tahun dan kami mampu. 1 miliar bos, itu 16 triliun bos. Kalau ini 14, berarti lebih rendah daripada yang dijanjikan oleh Prabowo. Oke, silakan. Ingat ya, semua pemerintah ya itu kan mengadakan efisiensi. Termasuk juga adalah pembangunan IKN itu. Yang terpenting di sini memang nggak ambisius, ya, tidak ada infrastruktur. Karena fokus dari Pak Prabowo itu ada di SDM, sumber daya manusianya, peningkatan sumber daya manusia. Tapi ini tetap berjalan. 95% ya kawasan inti pusat pemerintah sudah ada. ASN ya. Pembangunan ASN untuk towernya dari 48, 36 itu sudah selesai. Akan berlanjut lagi. BIN akan memindahkan, ada 2 tower yang akan diambil oleh BIN untuk ASN-nya. Di mana tempat jin buang anak? Cipta membuat kawasan untuk hiburan bos, dan sebagainya. Waktu itu belum mulai bos. Nah ya kan ini kan sudah terjadi kenyataan bahwasanya jin buang anak dari mana? Waktu pindah itu remote area, masih hutan, tidak kan ada infrastruktur. Kita bicara sekarang, makanya saya bilang waktu itu tempat jin buang anak. Ya. Kalau Anda bicara hari ini, itu kan 3 tahun yang lalu saya bilang. Lalu Anda klaim 95%, ya oke, memang nyata begitu. Dengan pertanyaan saya begini, apakah Pak Edi sudah pernah ke sana akhir-akhir ini? 3 tahun yang lalu saya ngomongnya. Saya akhir-akhir ini, saya bertanya. Kalau 3 tahun yang lalu saya juga di sana. Ini fokusnya kalimat saya. Saya ngomong waktu 3 tahun yang lalu. Makanya kan saya tanyakan itu ke Pak Edi. Apakah Pak Edi sudah pernah akhir-akhir ini melihat situasi di sana? Ya kan? Kan mengacu dari tadi juga RM Online mengatakan itu. Ya kan? Ya, itu tahun berapa RM Online itu? Februari 2025. Februari 2025. Apa saya bisa percaya untuk RM Online itu? Ya, kenyataannya yang kita percaya adalah pemerintah, Pak Bas, ya di sana sudah mengatakan, terakhir di rapat dengan DPR, dia mengatakan kok, ya coba Istana Negara, ya itu sudah clear, tinggal masuk adalah furniture-furniturnya semua. Di mana gitu, bahwa tidak ada pembangunan atau mangkrak di IKN, itu kenyataan yang ada loh, ya itu kan berlanjut ada 5 tahap. Dari 2022 terus 2005, 2025, 2030, terus sampai 2045. Tahapan-tahapan itu, tahapan 1 sudah 95%. Apalagi? Kenapa setelah dilantik Pak Prabowo belum pernah ke IKN? Masalahnya begini Mbak, banyak tugas-tugas beliau. Yang apakah harus beliau sendiri melakukan itu? Ya kan? Itu kan jelas Pak Bas dan menteri-menteri itu jelas itu kan berkomunikasi. Fokus beliau itu memang adalah geopolitik, ya. Pak Mas Gibran adalah untuk di dalam. Ada pembagian-pembagian tugas itu. Tidak semuanya itu harus presiden yang datang, harus presiden yang di. Ya insya Allah kalau bisa dilaksanakan nanti 17 Agustus, hari upacara kemerdekaan Indonesia, insya Allah bisa dilaksanakan, pasti beliau akan hadir di sana. Kan begitu. Jadi intinya kita tidak bisa 17-an tahun ini di sini. Ya makanya saya bilang kalau bisa saja terjadi kembali seperti tahun kemarin, kan begitu. Ataukah dibikin 2, di IKN dibuat, di sini dibuat. Tapi perlu ya kan? diakui Nah, juga. jadi tunggu saya sebelum selesai untuk masalah mengenai kita harus menjelaskan kepada masyarakat Indonesia. Ya karena Anasir ini yang mengatakan IKN mangkrak.
mencantumkan pula dengan prostitusi yang ada di KN itu. Ya, saya mesti menjawab itu. Katakan Bang Ubed tadi ada 8 warung, itu tidak 80 warung remang-remang itu. Yang sudah 80. Yang sudah dibersihkan. Ya, Oh, 8 kok pernyataan Pak Abbas 8. 80. Saya dengar 80. 8 pernyataan. 80 beneran dia lah. PSK-nya Ini pernyataan 64. menteri loh, menteri yang bilang. PSK-nya 70. Itu menteri yang bilang ya. Dari itunya ya. Ya udahlah, kita bicara itu. Masalah kan sudah ini ya. Jadi yang jelas adalah begini. Kalau ada yang namanya prostitusi di setiap pembangunan dimanapun juga, saya setuju dengan Bang Ubed, Pak Edi. Pasti itu akan ada. Tinggal bagaimana memanagenya. Ya, seperti apa? Bagaimana menghilangkannya seperti apa? Yang jelas adalah penguatan secara mental kebangsaan dan mental agamanya untuk para pekerja-pekerja yang nanti di ASN itu. Ya kan? Makanya tuh pemerintah mempercepat ini. Tower-tower ini selesai segera ya sehingga perpindahan ASN itu dapat dilaksanakan dengan baik beserta keluarganya kalau dia mempunyai keluarga. Baik. Ya, jadi perlu juga diinformasikan pada publik bahwa yang dimaksud 90% kurang lebih itu, pertama perlu dicek itu datanya. Yang kedua itu dari sekitar hanya 6.000 hektar dari total luas IKN itu sekitar 56.000 hektar. Jadi kecil, 95% dari inti dari IKN itu dari 6.000 hektar. Sementara luas IKN itu begitu luas, 56.000 hektar, sangat luas. Nah, oleh karena itu menurut saya kita perlu juga melihatnya bukan hanya pembangunan fisik yang juga belum selesai ya, karena belum 100%, tapi juga bagaimana kemudian pembangunan fisik itu dibarengi dengan migrasi manusia ke sana. Nah, fakta empiriknya, maaf kita mesti objektif melihatnya, Pak Jokowi gagal berkali-kali berjanji kepada publik bahwa bulan Juli tahun 2024 ASN akan sekian ratus ribu ya, puluh ribu akan dibawa ke sana. Nyatanya kemudian gagal, geser. Saya akan berkantor di sana, cuma datang aja, berkemah lalu pulang begitu. Lalu fakta itu kemudian Jelang 17-an sempat berkantor sana agak lama. Jadi maksud saya, tahun lalu. narasi-narasi semacam itu kan berarti narasi yang tidak dibangun dengan basis riset yang kuat. Sehingga meyakinkan publik bahwa betul kita akan pindah. Apa yang membuat kemudian investor juga ragu, itu diantaranya kan tidak ada keyakinan, jaminan tentang bisnis mereka di sana. Bayangkan dalam studi tentang kota dan dunia, kota yang hidup itu ketika dihuni sekitar 2 juta orang misalnya. Sementara kita berharap yang pindah ke sana itu dari ASN. Nah, sementara problem sosial terus berdatangan. Jadi menurut saya ini perlu ada pendekatan yang komprehensif untuk menyelesaikan problem ini. Dan itu menunjukkan memang pembangunan IKN itu perencanaannya masih bermasalah sebetulnya. Jadi seperti apa ya, semacam uji coba saja gitu. Kalau Ubed itu masih baik loh. Ubed itu mengatakan 6.000 hektar dari 50.000. Itu masih bagus. Iya. Karena berita di media apa itu? Media itu ya, itu 11 Februari 2025, penampakan IKN jadi kandang bebek. Jadi bahan candaan netizen. Jadi waktu itu Bang sempat beredar tuh bebek-bebek lagi wek cari makan. Itu di istananya. Lalu juga netizen yang luar biasa, anggota BIN ya, Badan Intelijen Netizen, itu juga datang ke sana. Bagaimana proyek yang dibangga-banggakan Jokowi dibangun susah payah oleh Basuki Hadi Mulyono itu, jembatannya sudah kropos, ini begitu segala macamnya. Jadi nggak usah jauh-jauh di luar 6.000 hektar. Baik, kita tanya langsung ke Deputi Otorita IKN Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Pak Alimudin. Pak Alimudin, benarkah yang dikatakan oleh Pak Edi, jembatannya rongsok, jembatannya sudah kropos, kemudian jadi kandang bebek, benar Pak Alimudin? Jadi Mbak, seeing believing, ya, datang, lihat, Anda akan melihat apa yang terjadi, bukan katanya-katanya gitu, datang lihat, ini jembatan yang mana yang kropos kan gitu ya. Kemudian kalau bebek itu salah satu kita taruh di tempat, kebetulan saja jaringnya lepas, maka dia keluar. Nggak ada yang luar biasa dengan kejadian-kejadian itu gitu ya. Baik, jadi tidak benar ya kata netizen itu?
Ini jembatan mana yang keropos Kalau segala jembatan macam? mana, kalau netizen tampilkan cuitannya dengan fotonya, jembatan mana repot juga kan? Ini dengan fotonya ada keroposnya, ada bebek yang lagi wek di situ. Kalau nggak benar ya, saya maklum aja kalau Bung Alimuddin mengatakan begitu, mah tugasnya untuk membantah-bantah kan begitu. Bukan, datang kemari saya antar Pak jalan-jalan biar lihat IKN seperti apa. Siap. Pak Edi itu diundang baik. Baik. Begitu. Seeing believing. Bung Edi, ya ada bicara begini. Seeing is believing, ya jangan katanya, ya kan? Saya sudah 5 kali ke sana. Oh, bagus. Dari pertama awal sampai terjadi, sudah jadi bangunan. Saya melihat itu progresnya sangat cepat. Apa yang dikatakan Pak Alimuddin itu sudah benar, ya. Kalau netizen ingin mengatakan ada jembatan keropos, ya coba di daerah mana jembatan keropos itu? Koordinatnya di mana jembatan keropos itu? Jangan-jangan jembatan itu adalah jembatan sementara untuk mengangkut, Oke. ya kan, bahan material. Baik, kita akan bahas seperti apa kondisi IKN terkini dengan Pak Alimuddin. Usai jeda tetap diinterupsi. Baik, kita konfirmasi langsung ke Pak Alimuddin. Pak Alimuddin, kritik soal mandeknya pembangunan IKN, terus soal isu sosial mulai muncul terkait prostitusi, tanggapan Bapak? Ya, kalau judulnya IKN mangkrak, yang ada kedongkrak, kira-kira seperti itu ya. Jadi yang bilang mangkrak itu kan orang yang nggak tahu, yang nggak pernah lihat gitu ya. Kami di IKN baru saja menyelesaikan dan bahkan sudah memulai pekerjaan kurang lebih hampir 4 triliun ya, dan sedang bekerja, dan dalam beberapa saat kemudian ke depan ini akan dilelang lagi untuk pembangunan yudikatif dan legislatif gitu ya, sehingga apa yang diceritakan menjadi ekosistem pemerintahan di 2028 itu bisa tercapai. Di samping tentu investasi-investasi yang lain juga sedang berproses semua, termasuk kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Jadi kalau bilang mangkrak itu, makanya ayolah datang kemari, lihat-lihat, bikin status, apakah sesuai yang diomongkan apa yang ada. Kira-kira mau jawab seperti itu, karena ini kalau dijawab terus nggak ada habisnya. Pak Ali, Kemudian, Pak Ali, mungkin bukan mangkrak tapi agak melambat. Ini kan memasuki tahapan pertama dan tahapan berikutnya kan sangat berbeda. Tahapan pertama memang dikebut untuk menyiapkan sarana-prasarana dasar, jalan, perkantoran dan lain-lain. Sekarang kan berpindah fokus pembangunan itu. Di samping tentu kita sadar bahwa bukan persoalan pembangunan infrastruktur saja, tetapi kita mulai dengan pembangunan manusia juga gitu. Nah, soal isu prostitusi itu katanya sudah ditertibkan, kata Pak Bas, ada 8 warung, 64 PSK yang ditertibkan. Iya, sebagai tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan baik dari kepolisian, Satpol PP, besok kami akan memanggil para pengusaha hotel, kemudian guest house, kos-kosan dan lain-lain, untuk kita berikan arahan, berikan pemahaman, dan kita juga panggilkan majelis ulama ya, untuk memberikan kontribusi kerohanian kepada mereka. Dan ini kan menjadi selalu besar karena ini IKN gitu. Cobalah kalau umpamanya terjadi di tempat lain mungkin tidak sebombastis ini. Tetapi itu bagian juga bagi pembelajaran bagi kami yang ada di IKN untuk ke depan, karena ini IKN ini adalah Indonesia X di masa yang akan datang. X-nya itu adalah eksperimen ya dalam tata kelola pemerintahan dan lain-lain. Memang seyogyanya sejak saat ini kita lakukan mitigasi yang positif sehingga ke depan tidak semakin marak. Walaupun kita tahu bahwa prostitusi hari ini bukan prostitusi lokalisasi seperti masa-masa yang lalu gitu ya, dengan dunia online dan lain-lain. Jadi perlu treatment khusus juga nanti dalam menghambat proses-proses yang seperti ini. Nah, soal perencanaan sosialnya seperti apa, Pak? Ya, seperti saya sampaikan tadi, itu ada guru saya di sebelah kirinya Mbak itu, jadi saya nggak terlalu ini gitu ya. Jadi kita tentu pelibatan masyarakat lokal ya, kita siapkan mereka, karena kita tahu bahwa beberapa waktu ke depan mereka ini akan menjadi warga ibu kota negara gitu ya. Kita siapkan itu. Mungkin prostitusi salah satu penyebabnya adalah pendidikan, kemudian juga ekonomi dan lain-lain.
Oleh karena itu, hal-hal yang seperti ini kita akan mitigasi melalui pendidikan anak usia dini dan selanjutnya. Menurut informasi yang beredar bahwa memang mereka yang berpraktek di IKN ini adalah orang-orang yang berasal dari luar pendatang. Kalimantan. Iya, Ya, betul, pendatang. Pak Alimuddin, itu kan edukasi untuk pelaku prostitusinya. Tetapi bagi konsumennya seperti para pegawai di IKN, para pekerja yang puluhan ribu, apa yang dilakukan oleh yang berwenang di sana dalam teknologi perencanaan sosial itu belum terungkap tuh. Misalnya tadi Pak Alimuddin mengatakan kita berikan edukasi agama. Nah, seperti apa yang mampu merubah mindset pegawai di sana sehingga tidak kemudian berlangganan prostitusi begitu loh. Jadi yang utuh penjelasannya yang kemudian membuat kita bisa mengkritik dan memahaminya. Kemudian konsep mangkrak itu bukan dalam narasi standar normatif biasa begitu, tapi terminologi mangkrak itu pernah terjadi ketika itu muncul ketika anggaran IKN itu diblokir. Jadi narasi mangkrak itu muncul. Jadi jangan salahkan juga ketika publik mengatakan mangkrak karena pemblokiran anggaran itu. Tapi kan kemudian dibuka kembali gitu. Jadi terminologi mangkrak itu adalah bahasa kritik sebetulnya terhadap pembangunan IKN. Dan kalau nggak dikritik mungkin pembangunan IKN tidak secepat ini. Meskipun kita masih cukup ragu karena biaya pembangunan IKN itu kan hampir 500 triliun lebih. Tapi anggaran yang didapat dari swasta sangat kecil, jauh dari target apa yang dikomunikasikan oleh otorita begitu. Saya kira itu ya. Baik, yang pertama saya agak risih kalau tadi pertanyaannya pegawai gitu ya. Jadi saya juga perlu penjelasan juga barangkali ini bahwa kami memang pegawai itu memang sudah tinggal di sini Bapak. Dari sejak 1 Maret untuk sekitar kurang lebih 300-400 orang ya. Kemudian baru beberapa minggu yang lalu baru kita ketambahan dengan CPNS yang baru yang bekerja di IKN. Tentu sama dengan hal-hal yang lain ya yang mengikat tentang aparatur sipil negara. Tentu ketentuan-ketentuan itu sudah diatur, jadi sudah diatur secara rigid. Dan kalau menurut saya, karena saya juga asli orang di sini gitu ya, rasa-rasanya ini paku itu Pak terlalu kecil, sangat-sangat kecil gitu ya. Sehingga kalau pegawai ingin melakukan hal-hal seperti itu saya pikir tidak terlalu masuk akal lah gitu ya. Walaupun kapan saja orang bisa berbuat sesuatu yang tidak baik juga gitu ya. Nah, selanjutnya memang betul bahwa di awal-awal tahun memang kita tahu semua, saya hanya ingin menyampaikan informasi bahwa salah satu yang paling cepat dibuka blokirnya adalah blokir anggaran adalah ibu kota IKN atau ibu kota Nusantara, sehingga yang saya sampaikan tadi bahwa kita sedang berproses mulai hari ini, mulai beberapa hari yang lalu gitu ya, sudah bahkan pembangunan sekarang Pak itu sudah tidak ada juga yang sekarang keluar dari kawasan KIPP. Misalkan bagaimana kami melakukan mulai penataan wilayah yang kita tahu bahwa IKN itu bukan wilayah yang kosong melompok gitu, kemudian kita datang. Tidak, di situ ada ekosistem, di situ ada masyarakat lokal, di situ ada masyarakat transmigrasi dan lain-lain. Sehingga ekosistemnya, pluralistiknya juga sudah memang ada sejak awal. Pak Alimuddin, itu ada data yang diungkap oleh BBC ketika itu mereka mewawancari masyarakat di sekitar IKN. Lalu mereka dari masyarakat ini, masyarakat adat ya dan komunitas di sana dan masyarakat yang dekat dengan wilayah IKN itu mengatakan bahwa kami terusir dari akar budaya kami dan dari entitas kami dan seterusnya. Jadi perasaan terusir dari sejumlah entitas di sekitar IKN itu masih ada sampai hari ini. Nah, itu perencanaan sosial apa yang sudah dilakukan untuk kemudian mendekati mereka dan ya semacam melakukan aksi-aksi sosial khusus karena mereka merasa masih sakit ketika mereka terusir dari tanahnya sendiri dan seterusnya. Itu sampai BBC yang mengungkapkan itu beberapa bulan lalu ya.
Betul Pak, saya ingin jawab itu Pak ya. Sebenarnya saya tidak mau menjawab secara langsung pertanyaan Bapak tadi, tapi saya ingin menjelaskan yang masuk di BBC itu kata terusir. Saya sebagai deputi di sini, kalau ada masyarakat yang terusir, tolong tunjukin siapa yang terusir. Apalagi kalau bawa adat gitu ya. Tunjukin satu aja. Saya mau ceritakan ketika orang itu ngomong di BBC, kemudian saya tanyakan, yang mana kau terusir? Pak Limudin, itu cerita orang terusir itu terlalu banyak sampai orang tidak datang sebentar saya dulu. perempuan siapa itu dari suku baik itu segala macam itu. Dan pemerintah sendiri yang bilang loh bahwa satu, mereka Jokowi memberikan hak sampai 190 tahun. Sementara rakyat hanya diberi pinjaman yang terusir tadi. Ini beritanya dari pemerintah ya. Dari pemerintah itu rakyat yang terusir tadi diberi tempat pinjaman hanya 10 tahun. Jadi di sini kan juga ada sesuatu yang aneh gitu loh. Oke, Pak Edi tahan dulu. Investor dikasih 190 tahun, rakyatnya diusir, dipinjemin 10 tahun. Setelah itu nggak tahu nasibnya kemana bagaimana. Oke, Pak Edi tahan dulu, kita dengar penjelasan Pak Limudin. Ya, dengerin dulu biar jelas. Bapak semakin lama semakin nggak jelas nanti beritanya. Yang Dahlia itu begitu menyampaikan di BBC, saya sebagai orang di sini saya panggil, di mana kau terusir? Enggak Pak, saya diwawancarai sama wartawan dari luar negeri, saya nggak tahu, saya pakai bahasa Indonesia tiba-tiba muncul demikian. Lalu saya panggil wartawan Indonesia, coba kamu ceritakan yang sebenarnya. Nah, case itu Pak, Ibu Dahlia ini punya lahan. Kemudian sebelum IKN dibangun, dia pindah tangankan. Padahal pemerintah sudah mengatur dengan land freezing untuk menjaga warga lokal ini agar tidak menjual lahannya seperti itu. Apa yang terjadi? Begitu dia menyampaikan informasi, beliau bilang ke saya, Pak, saya selalu hadir di antara mereka kalau umpamanya ada yang dirugikan. Ternyata mereka ini lagi juga berproses dengan pihak lain, seperti itu. Saya katakan, di mana tunjukin saya, apalagi kalau bawa nama adat terusir itu mana gitu ya. Pak Edi, Pak sosiolog kita, kami sedang merumuskan bagaimana masyarakat lokal ini tetap bertahan, termasuk komunitasnya yang ada, tidak ada yang kita usir. Bahkan kami sedang bagaimana mereka akan hidup kembali dengan local wisdomnya. Kami buatkan semacam living museum buat warga kita gitu ya. Karena di sini itu bukan sekedar orang Dayak saja Pak. Sini ada orang Pasir, ada orang Kutai, ada orang Banjar dan lain-lain. Jadi kalau berita warga lokal terusir tuh yang mana dulu, bahwa ada masyarakat asli yang lahannya digunakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang ada, itu tidak ada yang kita rugikan. Dan hari ini sampai dengan hari ini Pak, saya sebagai deputi sosial tidak ada yang kita gusur dalam rangka pembangunan kecuali satu tempat yang mengatasnamakan sebuah pesantren, dan itu kita lakukan negosiasi sampai dengan 8 bulan. Jadi begitu, kalau pejabat ngomong begitu, saya maklum. Memang tugasnya seperti itu. Tapi gini, sebentar, saya mau gini. Kamera bisa nggak kesini sebentar? Kamera. Baik. Pak, mohon maaf itu media lain. Kita akan bahas interupsi usai jeda. Baik, Pak Edi tahan dulu. Kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Pak Adrinov, Anda pernah menyebutkan bahwa IKN itu lompatan peradaban. Dengan adanya prostitusi berarti lompatnya agak melenceng dikit apa? Ya, nggak bisa juga dipelintir begitu ya. Kan tadi saya di awal udah buka ya secara akademik, teknokratik ya, bahwa itu fakta universal ya. Saya udah tunjukin contoh-contoh. Lihat sejarah Batam, sejarah Merak, sejarah apa, itu bisa nilai. Atau baca buku sejarah-sejarah lokalisasi ya. Jadi menurut saya isu itu harus dipindahkan bagaimana cara menanganinya. Tadi Bung Ubed sudah bawa ke situ ya. Dan kebetulan ini Pak Deputi sudah juga ngomong sedikit ya. Kalau saya lebih baik kita fokus bagaimana supaya proyek ini berjalan dengan benar. Malah menurut saya ini sudah di jalan yang benar dibanding dengan yang tergesa-gesa sebelumnya. Ya, ini udah benar karena secara bertahap ya, kemudian nggak diburu-buru ya, sehingga kualitas lebih terjaga sesuai dengan situasi keanggaran dan sebagainya. Ya, dan juga terminologi atau diksi-diksi ini akan mangkrak jadi kota hantu itu harusnya berakhir ya.
Nah saya ini kesempatan bagus. Kita ini memang ada di era media sosial, ya. Media sosial ini udah mengalahkan pendekatan teknokratik. Yang ada sekarang adalah kebijakan mikrofon dan kritik mikrofon, ya. Bukan yang teknokratik yang muncul. Maka menurut saya kalau kita ingin menilai sesuatu, kumpulkan fakta yang valid, bangun cocokkan dengan logika gitu. Nah di situ kita bisa jadi bangsa yang sehat. Nah kalau yang kita besarkan adalah gosip, rumor gitu ya, lalu berdasarkan itu kita mengambil kesimpulan, menuduh, kita nggak akan pernah menjadi bangsa yang sehat. Ya, pemerintah pasti ada kelemahan. Ya, saya akan sampaikan apa adanya, yang benar-benar, yang harus dikoreksi itu harus dikoreksi begitu. Gitu juga saya mengajak ke semua teman-teman, baik itu pengamat, komentator, peneliti, mari ya cari fakta yang valid, cukup, kemudian secara logika bagaimana konsekuensinya, asal-usulnya. Dari situ kita membuat pernyataan-pernyataan dan juga termasuk memberikan masukan, pengawalan terhadap pemerintah, ya. Entah itu untuk proyek IKN, entah untuk proyek apa lagi nanti gitu. Saya rasa kalau kita lihat kepada dokumen sejarahnya, nanti saya mau bagi ke teman-teman yang dua ini, buku 9 alasan memindahkan ibu kota dan 8 harapan. Nanti saya akan kasih, kalau Mbak Anissa mau nanti saya kasih itu. Jadi arahkanlah ini ke perjuangan teknokratik. Ya. Ini kita krisis dalam pendekatan teknokratik, krisis dalam science-based policy, knowledge-based policy. Begitu kita makin larut dalam pertengkaran yang berdasarkan rumor, tuduhan, dugaan, ini kita akan makin mundur. Baik, Pak Edi, untuk semua kebijakan. Oke, makasih banyak. Jadi tadi saya katakan kalau pejabat, saya salut ya, walaupun sekarang statusnya pengamat kan, karena sudah lagi kalau Bappenas. Tapi kalau pejabat memang biasa, pertama dia harus defense, kemudian dia puji-puji bosnya itu normal. Ini saya ada data-data yang dari sedikit, setengah menit. Saya ketika jadi pejabat orang pemerintah pun saya sampaikan apa adanya. Iya, saya tahu. Ya, ada, setuju. Oke, makasih. Jadi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, kalau dia bilang tidak ada orang terkriminalisasi, terusir segala macam, ini datanya padat sekali nih. Sampai dikriminalisasi ada, misalnya dia terangkan ada 9 orang dikriminalisasi, yaitu di masyarakat adat di Pantai Lango pada 2023. Lalu ada di Kecamatan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, diberikan surat untuk keluar dari rumah. Itu heboh banget gitu loh. Kalau Ali Mudi tadi mengatakan tidak ada bla bla bla, ya saya pikir normal aja dia begitu. Lalu tentang bagaimana mangkrak. Gini, saya tidak ingin mengatakan ini penerawangan, tidak. Tapi dengan besarnya anggaran ditambah Prabowo ini kan presiden yang harus punya prioritas. Bahwa IKN ini adalah warisan pendahulunya, ya. Dan dia sudah nyatakan, ya saya lanjutkan, tapi tidak ambisius seperti yang lalu. Istilah beliau tadi tidak buru-buru, bertahap. Kembali dan ternyata janji $1 miliar yang 17-16 triliun itu pun dipangkas jadi 14 triliun, bahkan sempat dikunci, ditutup kan gitu kan. Nah sekarang bagaimana? Kita lihat di depan, Prabowo harus menyediakan uang untuk makan bergizi gratis, ratusan triliun. Untuk koperasi merah putih, desa 80.000 desa dengan 5 miliar, 400 triliun. Belum lagi ada Komcat dan sebagainya, itu dana-dana yang luar biasa. Dengan kondisi APBN yang sangat terbatas, dia harus ambil prioritas. Dan itu mau nggak mau menurut saya, kalaupun teman-teman khususnya nih pendukung Jokowi mengatakan tidak mangkrak, seperti kamu tadi bilang, mungkin agak melambat. Karena faktor-faktor semacam tadi. Jadi kalau bilang ini hanya hoax segala macam, baik, langsung ke Pak Alimudin. Pak Alimudin silakan langsung dijawab. Ya saya sependapat dengan Pak Adrinov ya. Ini lebih tertata gitu ya. Tapi saya ingin katakan lagi Pak Edi, Bapak kan sangat terkenal sebagai pengamat. Tapi saya mau kritisi Pantai Lango itu bukan IKN Pak. Jadi juga hati-hati juga nanti orang Pantai Lango marah sama Bapak. Dibilang dikriminalisasi. Itu bukan IKN itu. Jadi saya baca data aja. Ya Bapak, makanya saya jelasin bahwa data itu nggak benar. Adat Nusantara. Ya, aliansi kami sering kumpul dengan mereka ini memperjuangkan hak masyarakat adat, terutama pengakuan terhadap masyarakat adat, dan saya juga di sini sudah 35-50 tahun Pak Edi, jadi saya juga orang sini paham betul apa yang dimaksudkan oleh aliansi.
Dan mari kita sampaikan berita-berita yang benar tentang IKN. Kami juga bukan birokrat-birokrat yang Bapak maksudkan. Kami kalau tidak benar, apalagi di IKN dengan tata kelola yang berbeda, ya kami kalau tidak bagus kita bilang tidak bagus dan harus diperbaiki. Barangkali Mbak itu saya dengan Pak Andrinov tadi sudah terwakili menyampaikan hal-hal yang demikian gitu ya. Paling kemudian mungkin harus mengundang Pak Edi untuk melihat ke sana. Dia belum pernah ke sana tuh. Saya jemput di bandara Pak Edi lewat jalan. Ya ayo diundang lah. Biar jadi seeing is believing gitu. Iya, saya undang Bapak Aman Pak, saya jemput di bandara, kita keliling-keliling, nginap di apartemen saya Pak, tempat ASN bertempat tinggal. Luasannya 98 meter persegi. Siap, insya Allah. Pak Ubed juga diajak Pak Alimuddin, Pak Ubed juga. Iya Pak Ubed, saya kebetulan butuh sosiolog untuk memberikan suntikan-suntikan pemikiran. Jadi narasumber lah di sana. Itulah sebabnya kita perlu juga memahami apa yang dimaksud dengan terusir itu. Dalam terminologi sosiologi, termasuk juga dalam terminologi antropologi. Dalam studi-studi budaya dan lain-lain itu memang ketercerabutan itu bukan dalam makna sekedar dia pindah dari satu wilayah ke wilayah lain kan, tetapi juga ketercerabutan pada budaya, ketercerabutan pada sejarah. Jadi Anda menilai IKN merusak budaya lokal gitu? Dari ada yang sumber tercerabut penghidupan dan itu juga harus diakui oleh pemerintah bahwa memang ada akar budaya yang tercerabut. Bahwa dulu ada orang-orang di situ yang bergantung dengan alam, bergantung dengan sungai, bergantung dengan kebun. Mereka sudah tidak lagi di situ. Itu fakta empirik yang tercerabut. Jadi narasinya tidak resisten begitu maksud saya. Tapi bagaimana kemudian melihat perkara ini secara objektif, diakui, tapi kemudian pemerintah melakukan apa gitu. Jadi penjelasan yang lebih objektif akan dipahami. Nah kemudian tadi Pak Andrinov mengingatkan bahwa seluruh pembangunan itu memang harus based on science ya. Tapi saya kira juga kita perlu melihat peristiwa terakhir. Bulan Maret lalu misalnya ada banjir di Plaza Yudikatif dan Pengadilan misalnya. Itu kenapa itu terjadi? Mungkin terminologi baru apa yang disebut dengan ekosipasi dalam pembangunan atau mungkin disebut dalam teori politik disebut ekodemokrasi. Itu juga perlu menjadi pertimbangan karena dampaknya ternyata juga luar biasa soal banjir nih Pak Alimuddin. Nah itu perlu penjelasan dan perlu antisipasi karena dampaknya bukannya dampak pada alam tapi dampak sosiologisnya pada masyarakat. Jadi karena air yang ada di ikan larinya kemana gitu, itu kena masyarakat di mana dan seterusnya itu kan perlu ada penjelasan karena itu fakta yang tidak bisa dibantah gitu. Baik terima kasih para narasumber atas diskusi hari ini. Pemirsa, mega proyek Ibu Kota Nusantara tidak pernah lepas dari tanda tanya. Sudah diresmikan, mau tidak mau harus diselesaikan. Akankah IKN jadi simbol masa depan atau hanya nantinya jadi candi seperti yang terjadi di Hambalang? Saya Ansyah Dasuki, sampai jumpa.